Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan sebuah janji manis bisa menjadi awal dari mimpi yang paling kejam? Ketika seseorang pergi meninggalkan kampung halaman demi harapan, demi keluarga, tapi justru terjebak dalam neraka yang tak pernah mereka bayangkan. Bayangkan, Anda menerima tawaran kerja ke luar negeri, gaji besar, fasilitas lengkap, dan kehidupan yang katanya jauh lebih baik. Tapi sesampainya di sana, kenyataan berubah menjadi mimpi buruk. Pekerjaan tidak sesuai janji, paspor disita, dan Anda dipaksa melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gemerlap lowongan kerja ke Kamboja? Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang menjadi korban? Video ini akan membongkar semuanya dengan data, fakta, dan suara-suara yang jarang Anda dengar di berita utama. Klik subscribe, nyalakan lonceng, dan simak hingga akhir. Karena bisa jadi, video ini menyelamatkan seseorang yang Anda kenal. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja menjadi sorotan publik internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, sebagai salah satu destinasi migrasi tenaga kerja yang cukup ramai. Dengan janji gaji tinggi dan pekerjaan yang tampak mudah, tak sedikit warga negara Indonesia yang tergoda. Namun, di balik janji manis itu, tersimpan kenyataan gelap yang tak bisa diabaikan. Banyak dari mereka yang bekerja di Kamboja ternyata menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, penipuan, bahkan kejahatan terorganisir lintas negara. Salah satu modus yang paling sering digunakan adalah penawaran kerja sebagai customer service, marketing, atau admin untuk perusahaan daring. Namun kenyataannya, mereka dipaksa terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penipuan daring atau judi online. Pemirsa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para korban ini, setelah sampai di Kamboja, seringkali langsung mengalami perlakuan tidak manusiawi. Paspor mereka disita, akses komunikasi diputus, dan dalam banyak kasus, mereka diancam dengan kekerasan fisik apabila menolak bekerja. Jam kerja yang diberlakukan sangat tidak manusiawi, mulai dari 12 hingga 16 jam per hari tanpa hari libur. Hanya diberi waktu istirahat singkat, dan diawasi ketat setiap saat. Dalam kondisi lebih ekstrim, beredar pula laporan mengenai dugaan perdagangan organ tubuh, termasuk ginjal, yang dikaitkan dengan jaringan ilegal di wilayah tersebut. Meskipun hal ini masih dalam proses penyelidikan internasional, keberadaan isu ini menambah kekhawatiran atas keamanan tenaga kerja asing di Kamboja. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dan Kementerian Luar Negeri, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengevakuasi dan memulangkan para korban. Sejak tahun 2024 lalu, ratusan WNI telah berhasil dipulangkan setelah mengalami kondisi kerja paksa dan eksploitasi. Namun demikian, perlindungan warga negara di luar negeri tetap memiliki banyak tantangan. Banyak korban yang tidak tercatat secara resmi sebagai pekerja migran. Mereka direkrut secara informal oleh agen-agen yang tidak memiliki izin resmi dan tidak mematuhi standar hukum. Sebagai respons, pemerintah Indonesia kini tengah memperkuat kerja sama bilateral dengan pemerintah Kamboja. Fokus kerjasama ini meliputi pertukaran data intelijen, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap perekrutan tenaga kerja asing. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menggodok regulasi baru yang memperketat proses pengiriman tenaga kerja. Calon pekerja harus melalui jalur resmi yang dilengkapi dengan pelatihan keterampilan, jaminan hukum, asuransi ketenaga kerjaan, serta perlindungan diplomatik. Tak hanya pemerintah, peran masyarakat sipil dan media juga sangat krusial. Laporan investigasi dari media dan LSM telah membuka tabir praktik eksploitatif ini dan mendorong pihak berwenang untuk bertindak lebih tegas. Namun, solusi jangka panjangnya terletak pada pencegahan. Pemerintah perlu meningkatkan literasi migrasi di tingkat desa, membuka lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri, serta memberdayakan ekonomi lokal agar masyarakat tidak tergoda untuk keluar negeri melalui jalur ilegal. Pemirsa, bekerja di luar negeri bukanlah kesalahan, tapi bekerja secara ilegal tanpa perlindungan yang layak dan informasi yang cukup adalah perjudian yang sangat berisiko. Maka dari itu, jika ada niat untuk bekerja ke luar negeri, pastikan Anda mengetahui jalur resmi, memahami hak-hak Anda, dan tidak mudah percaya pada janji manis agen-agen perekrut yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Pemirsa,
Itulah gambaran nyata tentang sisi kelam dunia kerja migran di Kamboja. Di balik janji gaji besar dan hidup lebih baik, seringkali tersembunyi eksploitasi dan kejahatan terorganisir. Ini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tapi juga peringatan bagi kita semua bahwa tidak semua peluang yang tampak gemerlap benar-benar aman. Sebagai seruan, masyarakat harus lebih waspada, pemerintah harus lebih tegas, dan para calon pekerja harus lebih teliti. Karena keselamatan dan masa depan seseorang terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada informasi yang tidak jelas. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, bagikan, dan klik tombol subscribe agar Anda selalu mendapatkan informasi penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang peduli.